Selamat siang ya anak-anak. Siang, Bu. Oke, gimana nih mood kalian? Lumayan sih Bu, adem-adem aja rasanya. Kalau aku aman-aman aja sih, Bu. Iya Bu, aku malah agak happy hari ini karena ada acara pagi tadi, jadi nggak ada pelajaran ekonomi. Setuju. Oke. Jadi masih pada seru pagi tadi ya? Emang tadi pagi ngapain aja? Loh, ibu nggak datang po? Kok nggak tahu? Tadi itu kita ada nonton bareng dadakan satu sekolah, Bu. Iya, Bu, benar. Perasaan kita di situ dibuat ombang-ambing, Bu. Tapi bagus sih, seru juga. Iya, Bu. Benar. Oke. Berarti seru dong. Emangnya gimana sih ceritanya? Kayaknya seru banget. Tadi itu banyak banget Bu kisahnya. Satu film banyak maknanya, tentang keluarga, tentang pertemanan, dan bahkan percintaan. Oh, bagus dong. Oke. Karena kalau tadi mungkin ingatan kalian masih bagus ya. Tapi coba Ibu tes nih. Kalau pertemuan kemarin, kalian masih ingat gak kita ngapain aja? Minggu lalu kita perkenalan Bu. Kita juga bikin komitmen, Bu. Udah itu toh, gak ada lagi. Kita kemarin juga nyeritain inti masalah kita sama apa yang kita inginkan, Bu. Oke, terima kasih ya. Kalian udah mengingat apa yang minggu lalu telah kita diskusikan. Kemarin kita juga sudah sepakat dengan peraturan yang telah kita buat tentang batasan tema, saling menjaga kepercayaan, dan saling menghargai satu sama lain. Nah, tema pada hari ini adalah saling. Nah, nanti setiap ada yang cerita, nah setelah mereka menceritakan, kalian bisa saling menanggapi dan memberi masukan kepada teman-teman kalian semua. Nah, tapi kalian harus ingat bahwa masukan yang kita berikan itu harus saling membangun ya, jangan sampai menghakimi. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tidak ada, Bu. Oke. Kalau begitu bisa kita lanjut ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita udah membahas inti permasalahan dan apa harapan teman-teman ketika menyelesaikan konseling ini. Tapi kita belum tahu nih mengapa hal tersebut bisa terjadi. Siapa yang mau cerita duluan? Saya Bu. Oke. Jadi dari kecil itu aku kayak selalu dibanding-bandingin sama orang lain, entah itu sama saudara, teman, bahkan sama orang tua sendiri. Aku sering dibilang nggak sepintar si A, nggak secantik si B, nggak seberani si C. Lama-lama aku jadi ngerasa minder, takut kalau punya teman nanti dibandingin lagi. Akhirnya aku sering menjauh dari orang lain. Saya selalu mikir, apa aku memang seburuk itu ya di mata orang lain? Oke. Terima kasih banyak ya Nak Cynthia. Ibu bisa lihat kalau pengalaman dibanding-bandingkan itu kayaknya sangat membekas ya buat kamu, dan itu bikin kamu sering ragu sama diri kamu sendiri. Kamu juga percaya kalau setiap kamu berteman, kamu bakal dibandingin lagi sama orang lain, dan itu bikin kamu ngerasa nggak cukup baik. Apa benar seperti itu Nak Cynthia? Benar Bu. Oke, baik. Apakah dari kalian ada yang mau menanggapi Nak Cynthia? Aku Bu. Oke. Aku paham Bu perasaan Cynthia. Tapi Sin, kamu sadar kan dibanding-bandingin itu bukan salah kamu. Itu kan cara orang lain lihat, bukan berarti kamu memang kurang. Ya, mungkin bukan kamu yang salah, tapi ekspektasi orang lain yang terlalu tinggi. Dan kalau kamu selalu nunggu orang berhenti bandingin kamu, itu bakal capek sendiri. Yang penting kamu tahu nilai kamu sendiri. Iya, tapi aku masih nggak tahu gimana cara biar aku nggak terus mikir kayak gitu. Tapi kalau kamu menjauh terus dari orang lain, apa nggak masalah bikin kamu kehilangan kesempatan buat punya teman yang benar-benar nerima kamu apa adanya, Sin? Iya juga sih, tapi aku tetap takut kalau suatu saat dibandingin lagi. Oke, baik Cynthia. Ibu mengerti kalau perasaan itu sangat sulit ya dihilangkan begitu aja. Kita akan coba bahas ini lebih dalam nanti ya. Sekarang siapa yang mau bercerita selanjutnya? Saya Bu. Oke, Naima. Sebenarnya kan Bu, aku hampir mirip sih ceritanya kayak Cynthia. Jadi aku tuh setiap ikut organisasi selalu dibanding-bandingkan sama temanku Bu. Seakan-akan aku di sana dianggap nggak berkontribusi. Padahal kan aku udah usaha terus, tapi tetap aja aku dianggap kurang bagus. Aku merasa aku tuh nggak pantas ada di sana. Kayak aku yang salah terus. Aku cuma pengen usaha aku itu dihargai sama orang lain. Aku pengen buktiin kalau aku juga bisa Bu. Oke. Makasih ya Naima. Itu
berat juga sih, sama seperti Nak Cynthia ya. Ibu mendengar bahwa kamu merasa udah berusaha keras, tapi nggak dianggap cukup sama orang-orang lain. Nah, kamu percaya kalau selama orang lain tidak melihat usahamu, berarti usaha itu sia-sia. Apakah benar seperti itu, Nak Emma? Iya benar Bu, rasanya percuma kalau nggak ada yang menghargai. Oke, teman-teman ada yang mau menanggapi? Saya Bu, aku ngerti perasaan itu tapi kalau kamu sendiri udah tahu kamu berusaha, kenapa mesti nunggu orang lain buat lihat? Apa kalau mereka nggak lihat berarti usaha kamu sia-sia? Bener menurutku usaha kamu tetap berarti meskipun orang lain nggak selalu sadar. Mungkin yang mereka lihat emang gak selalu adil, tapi menurut aku yang penting kamu tahu kalau kamu udah ngelakuin yang terbaik. Iya juga sih, tapi aku tetap pengen ada yang hargain aku. Oke, baik, Nak Emma. Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut ya. Selanjutnya, silakan. Aku aja Bu. Oke. Aku pernah dijelek-jelekan di depan umum sama teman kerja Bu. Sejak itu, semua orang langsung percaya kalau aku orang yang buruk. Aku udah coba jelasin, tapi mereka tetap percaya omongan temanku itu. Nah dari situ, aku jadi malas buat deket sama siapapun. Karena aku yakin mereka pasti bakal mikir jelek tentang aku juga. Akhirnya, aku lebih milih buat sendiri aja daripada dihianatin lagi. Oh, oke. Terima kasih ya, Jonathan. Ibu bisa lihat kalau pengalamanmu itu bikin kamu kayak ngerasa kehilangan kepercayaan sama orang lain. Kamu juga percaya bahwa kalau suatu saat itu orang bakal ngehianatin kamu lagi. Berarti semua orang juga bakalan melakukan hal yang sama kayak ke kamu. Apakah seperti itu, Nak Jonathan? Yes Bu, rasanya aku nggak bisa percaya siapa-siapa lagi. Jadi kamu sekarang jadi nggak percaya sama siapapun di tempat kerja ya? Iya, aku takut kalau aku terbuka sama orang, nanti ujung-ujungnya aku dihancurin lagi. Aku ngerti sih Jo, dikhianatin itu emang nyakitin. Tapi kalau kamu nutup diri terus, apa nggak malah bikin mereka makin percaya kalau omongan itu benar? Ya juga sih, jadi kayak aku malah nunjukin kalau aku emang orang yang mereka pikir gitu ya. Iya, mungkin kalau kamu tetap jadi diri sendiri dan nunjukin kalau kamu nggak seperti yang mereka kira, lama-lama bakal kelihatan juga kok mana yang benar. Iya sih, jadi kayak aku malah nunjukin kalau aku emang orang yang mereka pikir gitu, benar-benar. Bisa jadi begitu. Oke, terima kasih ya masukan dari kalian. Selanjutnya siapa yang mau cerita? Saya Bu, Oke, silakan. saya dulu pernah ditinggalin pacar saya Bu, bener-bener tanpa alasan. Saya nggak tahu saya salah apa, tiba-tiba dia pergi gitu aja Bu. Sejak itu saya jadi mikir, mungkin saya yang nggak cukup baik buat dia. Saya jadi selalu takut kalau saya bakal ditinggalin lagi. Saya nggak mau terlalu berharap sama orang, karena saya yakin pada akhirnya saya bakal ditinggalin juga Bu. Oke, terima kasih ya Regita. Ibu bisa melihat kalau pengalaman ditinggalkan itu kayak jadi luka yang dalam buat kamu. Kamu juga percaya kalau semua orang pada akhirnya bakal ninggalin kamu juga. Jadi lebih baik nggak berharap sama sekali. Apakah seperti itu, Nak Regita? Iya Bu, benar. Saya takut kalau saya mulai nyaman sama seseorang, terus ujung-ujungnya dia ninggalin saya lagi. Oke, kasih ya Nak. Teman-teman ada yang mau nanggapin Regita? Tapi kamu tahu kan, bukan berarti kamu yang salah. Biasa aja dia yang punya masalah sendiri. Mungkin, tapi tetap aja aku nggak bisa berhenti mikirin apa sih yang salah dari diri aku. Tapi kalau kamu terus mikir kayak gitu, kamu bakal susah percaya sama orang lagi. Padahal belum tentu orang lain bakal ngelakuin hal yang sama kayak mantan kamu. Sebenarnya iya sih, tapi gimana kalau kejadian lagi? Nggak ada yang bisa jamin, tapi kalau kamu nggak mau percaya lagi sama orang, kamu juga bakal kehilangan kesempatan buat punya hubungan yang lebih baik. Oke, kayaknya makin seru ya topik kita kali ini. Semua saling menanggapi dengan persepsi masing-masing. Bisa dilanjutin, Nak Oli? Aku terakhir aja Bu. Oh, oke. Gak apa-apa, sekarang Nak Silvi berarti. Oke, kalau aku tuh pernah diselingkuhin 3 kali Bu. Awalnya aku mikir ya udahlah mungkin sekali aja.
Tapi setelah yang ketiga kali aku jadi kepikiran kalau masalahnya ada di aku. Mungkin aku tuh gak cukup baik, makanya mereka selalu milih orang lain daripada aku. Aku jadi ngerasa gak pantas buat siapapun. Takut kalau nanti aku bakal ditinggalin lagi. Oke, makasih ya Nak Sylvia. Ibu bisa lihat kalau pengalamanmu itu bikin kamu nggak cukup baik gitu ya. Kamu percaya kalau orang lain selalu memilih orang lain daripada kamu. Berarti kamu juga mikir kayak berarti emang salah, ada yang salah sama diri kamu. Seperti itu, Nak. Iya Bu, aku ngerasa ada yang salah sama aku. Oke, teman-teman ada yang mau menanggapi Nak Sylvia? Bu, Oke. tapi kan Sil, kalau diselingkuhin itu kan salah mereka, bukan salah kamu. Aku juga pengen mikir gitu tapi kalau 3 orang udah kayak gitu berarti aku yang salah kan? Tapi itu berarti mereka yang nggak bisa setia, bukan karena kamu kurang. Aku tahu, tapi tetap aja aku nggak bisa berhenti merasa nggak cukup buat seseorang. Iya, mungkin yang salah bukan kamu, tapi mereka yang nggak bisa menghargai kamu. Tapi tetap aja aku jadi takut buat mulai hubungan baru. Takut itu memang wajar kok Sil, tapi jangan sampai karena kesalahan mereka kamu jadi nggak percaya diri. Oke. Terima kasih ya teman-teman udah mau menanggapi Nak Sylvia, dan semoga bisa jadi jadi pertimbangan lagi buat Nak Sylvia. Yang terakhir Nak Lalita. Aku dijauhi teman-temanku karena mereka pikir aku caper ke guru. Aku nggak tahu harus gimana. Kalau aku nolak omongan mereka nggak bakal percaya juga. Akhirnya aku lebih baik diam aja, nggak usah punya teman. Sekarang aku takut kalau aku mendekati orang, mereka bakal mikir hal yang sama dan ngejauhin aku juga. Oke, makasih ya Nak Lalita. Ibu melihat kalau pengalamanmu itu bikin kamu menarik diri dari pertemanan ya. Kamu percaya kalau semakin kamu dekat sama orang lain, semakin besar kemungkinan mereka salah paham dan jauh sama kamu. Apakah benar seperti itu Nak Lalita? Iya Bu, aku takut kalau aku mau coba mendekat lagi, mereka tetap nggak mau terima aku. Oke, teman-teman ada yang mau menanggapi? Aku lagi Oke. Bu. Jadi kamu sekarang lebih milih buat nggak punya teman daripada salah paham terus gitu lol. Iya, daripada mereka terus mikir aku caper. Loh, mereka nganggep kamu caper tuh kan karena asumsi mereka sendiri. Kamu beneran caper nggak? Enggak sih, aku cuma lebih nyaman aja cerita ke guru. Nah, kalau gitu berarti masalahnya bukan di kamu, tapi di cara mereka nganggap kamu. Tapi kalau kamu terus diam dan menjauh, mereka nggak bakal ngerti sih yang sebenarnya kan. Mungkin bukan kamu yang harus ngebuktiin sesuatu, tapi mereka yang harus belajar buat enggak langsung ngejudge orang. Tapi kamu juga bisa pelan-pelan tunjukin kalau kamu tuh bukan seperti apa yang mereka pikirkan. Iya sih, tapi aku takut kalau aku coba mendekat lagi, mereka tetap nggak mau nerima aku. Oke, dari cerita yang kalian bagikan tadi, Ibu melihat bahwa masing-masing dari kalian memiliki pengalaman yang membekas dan membentuk cara kalian melihat diri sendiri maupun orang lain. Oke, dari tanggapan kalian tadi, kita bisa lihat bahwa ada perspektif lain dari situasi ini. Tapi perasaan takut, ragu, dan tidak percaya diri itu masih tetap ada dalam diri kalian kan ya? Iya Bu. Oke, baik. Sekarang Ibu akan memberikan tugas. Nanti bukan tugas sih ya, tapi nanti kalian bakalan berpasangan 2 orang, terus mendiskusikan hal yang berkaitan sama masalah kalian. Terus nanti kalau udah selesai, kalian akan balik lagi ke kelompok besar ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, silakan. Bisa dibentuk sesuai kenyaman. Baik, sini aku sama kamu ya. Sama ya, Oke. Ini kan kamu dibanding-bandingin. Ini masalah kamu apa? Sebenarnya Sebenarnya masalah kita sama si itu aku nggak selingkuhin, dia nih nggak aku jadi kamu selingkuhin gitu. Aku sakit. Bikin gue. Apa nih? agak canggung atau nggak Apa percaya nih? kalau kita berbuat sesuatu ya. Oh, Ternyata kita hampir sama sedih juga. banget emang. Aku bisa paham kok.
kalau Itu aku kamu juga kok bisa karena diterima dibandingin gitu sama aja. saudara sih, jadi Aku juga aku juga minta penjelasan sama dia, tapi nggak ada penjelasan apa-apa. Aku tuh nggak tahu kenapa nggak bisa langsung menunjukkan kalau mereka Tambah sekolah kita ini. Oke, Cowok itu anak-anak, Oke, sudah selesai. apa udah selesai? Sudah Bu. Oke, Sudah. bisa kembali ke kelompok besar Baik, ya. Bu. Itu kita akan diskusikan. Oke. Kita akan diskusi tentang apa yang kalian diskusikan berdua-dua tadi. Siapa yang mau mulai terlebih dahulu tentang diskusi kalian? Saya Bu. Oke, boleh. Tadi saya dan Sylvia berbagi pengalaman kami. Kita kan tadi diputusin kan sama pacar kita. Dari situ kita mulai ngeraguin diri kita sendiri. Setelah mengalami pengkhianatan. Sebelum terjadi hal itu, awalnya saya merasa cukup percaya diri. Tapi setelah ditinggalkan dan diselingkuhi, saya mulai berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang salah dalam diri saya. Sylvia juga ngerasa hal yang sama saya, Bu, setelah dia mengalami pengalaman yang sama. Dari situ, kami sama-sama berpikir, apa aku memang gak cukup baik ya? Atau mungkin aku memang gak layak dicintai dengan setia. Pikiran-pikiran ini sering muncul dan membuat kami terus menyalahkan diri kami sendiri, Bu. Karena kami jadi takut untuk memulai hubungan baru, karena merasa tidak akan pernah cukup baik untuk seseorang. Kami juga jadi menarik diri dari pergaulan dan merasa cemas setiap kali ada orang yang mencoba mendekati kami. Oke. Baik, terima kasih Nak Legita. Tadi sama Sylvia ya. Oke, Ibu bisa melihat bahwa pengalaman dikhianati membuat kalian mempertanyakan nilai dari kalian sendiri. Tapi apakah benar bahwa pengkhianatan itu terjadi karena kalian tidak cukup baik, atau mungkin itu lebih berkaitan sama keputusan orang lain yang tidak bisa kalian kendalikan? Mungkin itu lebih karena keputusan orang lain, Bu. Oh, betul. Bisa jadi seringkali kita menghubungkan tindakan orang lain dengan nilai diri kita. Padahal keputusan mereka nggak selalu mencerminkan siapa yang sebenarnya. Makasih kalian udah berbagi. Apakah ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Saya dan Lolita juga mengalami kesulitan dalam melihat diri sendiri secara positif. Kalau kita tadi, kita hampir mirip karena sempat kehilangan kepercayaan setelah dikhianati oleh seseorang yang saya anggap sangat berarti. Saya mulai merasa bahwa saya tidak bisa mempercayai siapapun lagi. Lolita juga punya pengalaman yang berbeda, tapi mirip dalam hal dampaknya. Dia sering merasa dihakimi oleh teman-temannya dan memilih untuk menutup diri agar tidak lagi disalahpahami. Karena itu saya berpikir, semua orang pasti akan mengecewakan saya pada akhirnya. Sedangkan Lolita sering berpikir juga, kalau aku terbuka, orang-orang hanya akan salah paham dan menghakimi aku lagi. Karena itu sekarang kita jadi enggan untuk membangun hubungan baru dan selalu curiga terhadap niat orang lain. Sementara Lolita merasa lebih baik nyaman, menarik diri daripada harus berhadapan dengan resiko disalahpahami lagi. Oke, jadi kalian lebih kayak menarik diri terus kayak nggak percaya lagi ya sama orang lain gitu. Oke. Tapi jika kita lihat lagi, apakah benar bahwa semua orang pasti akan mengecewakan? Apakah benar bahwa setiap orang yang kalian temui hanya akan menghakimi kalian? Mungkin tidak semua orang seperti itu sih, Bu. Tapi rasanya susah untuk percaya lagi. Oke, Ibu mengerti, Nak. Memang butuh waktu untuk memulihkan kepercayaan. Tapi ingat, nggak semua orang yang kita temui akan melakukan hal yang sama seperti yang kita alami di masa lalu. Makasih udah berbagi. Ada lagi yang mau bercerita? Saya, Bu. Saya perwakilan dari kelompok kami tadi. Oke. Saya dan Cynthia juga punya pengalaman yang hampir sama sih, Bu. Kayak kalau aku itu ngebandingin diri dengan orang lain sejak kecil. Kayak aku sering diberitahu kalau saya harus lebih baik dari orang lain agar dihargai. Kalau Cynthia juga mengalami hal yang sama, di mana dia sering dibandingkan dengan teman atau saudaranya, sampai dia mulai merasa tidak cukup baik. Dari situ, saya berpikir, kalau aku nggak lebih baik dari orang lain, aku nggak akan dihargai. Sementara Cynthia berpikir, setiap kali aku berteman, aku pasti akan dibandingkan lagi. Jadi lebih baik aku menjauh saja.
Karena itu saya jadi selalu merasa cemas dan tidak pernah puas dengan diri sendiri. Sedangkan Cynthia jadi menarik diri dari orang-orang karena takut dibandingkan lagi, Bu. Oke, makasih ya Nak Emma sama Nak Cynthia ya tadi. Iya, Bu. Oke, dari cerita kalian, Ibu melihat bahwa keyakinan ini udah terbentuk sejak lama ya berarti. Jadi, bakal apa ya? Kalian ngerasa ini juga bakal sulit untuk diubah. Tapi apakah benar bahwa nilai diri kalian hanya bisa diukur dari perbandingan kalian dengan orang lain? Mungkin tidak juga, Bu. Nah, betul. Setiap orang punya keunikan masing-masing dan membandingkan diri terus-menerus hanya akan membuat kita kehilangan jati diri kita sendiri. Oke. Dari cerita yang kalian bagikan tadi, Ibu melihat bahwa masing-masing dari kalian memiliki pengalaman yang membentuk cara kalian melihat diri sendiri dan orang lain. Banyak dari kalian yang ngerasa nggak cukup baik karena pengalaman buruk di masa lalu, karena dibandingkan, dikhianati, atau disalahpahami. Hal ini kemudian menimbulkan keyakinan bahwa kalian itu memang nggak cukup baik atau nggak pantas dihargai. Tapi melalui diskusi ini kita akan menyadari bahwa keyakinan itu nggak selalu benar. Kayak pengalaman buruk itu nggak menentukan nilai dari kita sepenuhnya. Yang lebih penting adalah bagaimana cara kita membangun kembali kepercayaan sama kita sendiri. Sekarang, gimana perasaan kalian setelah diskusi hari ini? Aku merasa agak lega, Bu. Walaupun masih ada rasa takut, aku jadi sadar kalau perasaan minder itu bukan sepenuhnya benar. Oke. Aku juga merasa campur aduk sih, Bu. Ada harapan kecil kalau usaha aku dihargai, tapi kadang masih terasa kecewa. Aku masih merasa terluka karena pengalamanku di kantor. Tapi setidaknya aku mulai mengerti kalau tidak semua orang akan mengkhianati aku. Aku juga merasa sedih, Bu, tapi juga mulai sadar bahwa aku tidak harus menyalahkan diri sendiri terus-menerus. Aku ngerasa lebih terbuka untuk menerima pendapat teman-teman. Aku sadar bahwa pengalaman buruk itu bukan satu-satunya hal yang menentukan diriku, Bu. Kalau aku masih takut, Bu, tapi aku juga mulai berpikir kalau mungkin ada cara untuk membuka diri tanpa harus takut terus. Oke. Baik, dari cerita dan perasaan yang kalian bagikan ini, Ibu melihat ada beberapa pola yang sama ya. Banyak dari kalian yang merasa nggak cukup baik karena pengalaman-pengalaman masa lalu seperti dibanding-bandingkan kayak Nak Emma sama Nak Cynthia tadi. Kemudian ada yang dikhianati kayak Nak Lolita sama Nak Jonathan tadi. Dan ada yang kayak salah paham atau gimana ya, karena tadi sempat diselingkuhi tadi ya. Oke. Dari itu membuat kalian ngerasa takut untuk membuka diri dan menjalin hubungan yang lebih baik sama orang lain. Tapi dari diskusi kita, kalian juga mulai menyadari bahwa pengalaman buruk itu nggak menentukan seluruh nilai dari diri kalian. Ada sudut pandang lain yang bisa kita ambil bahwa setiap orang punya kelebihan dan bahwa kita nggak seharusnya terus menyalahkan diri kita sendiri. Kalian juga udah berani untuk mengungkapkan perasaan kalian dan itu langkah besar buat mengubah pola pikir yang kalian yang menjadi lebih baik atau sehat. Nah, Ibu sangat mengapresiasi keberanian dan keterbukaan kalian hari ini. Kalian harus ingat bahwa perasaan yang gak cukup baik itu adalah pola pikir yang bisa kita ubah bersama. Dan di sesi-sesi berikutnya kita akan belajar lebih dalam bagaimana menantang dan menggantikan keyakinan negatif itu dengan cara berpikir yang lebih positif. Oke, Ibu terima kasih atas partisipasi kalian dan ingat bahwa kalian itu nggak sendirian di sini. Terus kita akan terus bekerja sama buat membangun kepercayaan diri dan pandangan yang lebih sehat tentang diri kita masing-masing. Tapi sebelum itu, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak, Tidak, Bu. Oke. Sesi hari ini kita tutup. Sampai bertemu di sesi berikutnya ya anak-anak. Baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.
banyak mau dikat. Sangat. Ini tawa terus. Ternyata tiba-tiba